Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bercermin mubah, boleh. Bisa jadi amal, bisa jadi dosa, tergantung niat dan cara. Niat apa yang baik? Niat mensyukuri karena kita melihat sesuatu ciptaan Allah. Niat dakwah, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita tampil indah dengan niat untuk memuliakan kebesaran Allah, jadi dakwah, insya Allah jadi amal. 3, niat untuk memuliakan, menghormati orang lain. Karena penampilan yang kotor, yang kumuh, buruk, padahal kita sanggup rapi, kita kurang menghargai orang lain. Tetapi kalau niat berpenampilan hanya untuk dipuji, dikagumi, bahkan ada penampilan yang bagus tapi tidak syar'i sehingga menggelincirkan orang lain, jadi dosa. Orang lain dosa, kita pun jadi dosa. Niat dan cara. Niatnya lillahi ta'ala dan caranya yang syar'i. Tapi lebih dalam dari itu, kalau kita bercermin begini, banyak yang bisa kita lakukan. 1, bercermin adalah untuk zikrullah. Mengingat Allah, karena yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, membentuk rupa, mengadakan diri kita. Masya Allah. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jadilah zikrullah. Sepanjang kita menatap wajah dan tubuh, kita ingat kepada Allah penciptanya. Jangan pernah kagum kepada diri, tapi kagum kepada penciptanya. Bagusnya membuat kita sangat syukur kepada Allah. Kalau kita lihat ada kekurangan, kita pun ridho dan sabar karena ini adalah kehendak Allah. Kalau melihat orang lain yang lebih bagus, tidak perlu iri karena mereka pun ciptaan Allah. Kalau melihat yang ada kekurangan, jangan meremehkan karena mereka pun semua didesain oleh Allah. Dan kita harus siap, tubuh ini menjadi tua atau kadang-kadang ada sebagian dari tubuh kita pulang duluan. Karena tubuh ini mutlak ciptaan Allah, milik Allah. 2, dengan bercermin begini, kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, Allah ciptakan kita jadi manusia, tidak jadi babi, tidak jadi iblis, nauzubillah, tidak jadi kuman, tidak jadi batu, tidak jadi pohon. Alhamdulillah, kita ditakdirkan jadi orang. Allah berikan otak bisa berpikir. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa berpikir. Kita diberi mata bisa melihat. Alhamdulillah, mata melihat mata. Alhamdulillah, punya mulut, punya kulit, punya tubuh. Masya Allah, semua ini adalah karunia yang harus kita syukuri. Maka kalau bercermin dengan penuh rasa syukur, kita takjub sekali. Kalaupun ada hal-hal yang kita anggap kekurangan, itu pun bagian daripada kebesaran Allah. Ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk ini. Kalau tidak melihat, pasti Allah punya rencana sendiri. Boleh jadi Allah menjaga mata supaya nanti bisa menatap Allah, karena dipelihara mata ini dari dosa duniawi. Mungkin ada yang tidak bisa bicara, maka Allah nanti membuatnya bisa bertatap muka, bercakap dengan Allah di sorga, karena dosa mulutnya semakin sirna. Mungkin ada yang tidak diberi kaki, tidak diberi tangan, pasti itu pun sudah bagian daripada kemahasempurnaan perencanaan Allah. Kalau kita ridho, tidak kecewa, bahkan mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan memberikan tambahan karunia. Kalau kita mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah dibanding kecewa dengan sesuatu yang kita anggap kurang, padahal yang kurang itu pun bagian dari karunia. Dan yang ketiga adalah untuk menafakuri dosa. Apakah wajah ini nanti bercahaya di sorga atau wajah yang hangus membara dengan kepala yang otaknya meletup, terbakar api neraka, nauzubillah. Mata terburai. Apakah mulut ini yang nanti akan bisa meminum di telaga Rasulullah, atau yang meminum lahar, nanah, nauzubillah. Tubuh ini akan bersaksi
pasti bersaksi dengan apa yang sudah dilakukannya. Dengan bercermin kita bisa jujur melihat zina mata, zina mulut, zina pikiran, apa yang selama ini dilakukan dengan tubuh amanah Allah ini. Kalau dengan bercermin kita bisa jujur melihat maksiat demi maksiat, sehingga kita tahu bagaimana tubuh ini bersaksi di akhirat. Mudah-mudahan bercermin mengantarkan kita banyak taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tubuh ini akan bersaksi dan tobatlah tebusannya. Dan yang keempat, dengan bercermin kita bisa bertekad. Mau kita apakan tubuh titipan Allah ini? Dan kita doa, Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbagus penciptaanmu untuk diriku, maka baguskanlah, indahkanlah akhlak diriku ini. Itulah doa yang harus kita mohon kepada Allah. Sambil hati ini bertekad, mata ini insya Allah mata yang terjaga, tidak akan mau berzina melihat hal yang diharamkan. Pikiran kita pikiran yang terjaga, hanya mikir yang positif, yang Allah sukai, menafakuri keagungan Allah. Telinga juga hanya mendengarkan yang Allah ridhoi. Mulut falyaqul khairan aw liyasmut, hanya berkata dengan kata-kata yang Allah sukai. Tubuh ini tidak akan menyentuh yang diharamkan. Bertekadlah tidak akan memakan yang haram. Kaki tidak akan melangkah ke tempat yang haram. Bertekadlah agar kaki ini kelak bisa menjadi kaki yang bersaksi penuh dengan kebaikan. Saudaraku sekalian, bercermin adalah zikrullah. Bercermin adalah tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Bercermin adalah sarana menafakuri dosa dan taubat atas tubuh ini. Dan bercermin juga menjadi tekad dan doa agar sisa umur ini bisa dipenuhi dengan kebaikan, sehingga akhir hayat kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan bercermin seperti itu akan menjadi amal soleh. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada manfaatnya. Doakan semoga apa yang kita lakukan ini jadi kebaikan dunia akhirat. Terima kasih kepada yang berkomentar, yang juga men-share. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.